datang, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Apakah perjalanan yang sangat lancar? Ya gitu aja sih Mas. Sebetulnya saya kesini karena disuruh dokter. Saya agak kaget sih, kadar kolesterol saya itu tinggi. Kan aktivitas saya cukup padat ya, jadi saya nggak bisa masak yang ribet-ribet gitu. Oh gitu, jadi kakaknya merasa kaget sekaligus khawatir ya nanti harus mengubah banyak hal, terutama dengan aktivitas yang sudah padat. Iya betul banget Mas. Nah, jadi yang paling membuat kakak tidak nyaman itu mungkin apakah nanti kakak akan membayangkan kalau misalnya makanan-makanan yang biasa kakak makan, makan-makanan yang enak, itu semuanya akan serba dibatasi. Iya, saya takut cuman bisa makan rebus-rebusan aja gitu. Gitu. Saya mengerti Kak. Nah, mungkin kakaknya boleh sedikit cerita ke saya kebiasaan makannya mungkin dari pagi sampai malam hari kira-kira konsumsinya apa aja. Kalau pagi biasanya saya minum kopi sih sama makan roti. Siangnya tuh makan apa ya, burger atau french fries gitu deh. Kalau malam saya biasanya pesan makanan online gitu karena saya tuh jarang masak. Oh, jadi karena kesibukan kakak itu padat banget, jadi pilihan yang mudah dan cepat itu makanan cepat saja atau instan ya? Iya, betul banget, Mas. Nah, baik kedengarannya kakak benar-benar merasa membutuhkan solusi yang praktis di tengah kesibukan yang padat ya. Nah, kalau untuk minuman sehari-hari nih kak, selain kopi susu, kira-kira kakaknya ada konsumsi minuman manis lainnya atau soft drink nggak? Soft drink, saya masih sering minum sih. Nah, baik kak. Nah, jadi dari cerita kakak tadi, pola makan kakak itu cenderung tinggi makanan yang lemak jenuh dan digoreng, dan pengolahannya itu praktis atau cepat saji, sementara waktu menyiapkan makanannya itu sangat terbatas. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri nih dari pola makan tadi, ada nggak sih makanan mana yang paling mungkin berpengaruh terhadap kolesterol yang tinggi? Mungkin fast food sama goreng-gorengan kali ya? Nah, iya betul sekali tuh kak. Nah, makanan yang seperti itu makanan yang tinggi sangat lemak jenuh dan sering digoreng. Itu memang bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lain seperti penyakit jantung. Tapi kakak tenang aja, kondisi ini masih sangat bisa diperbaiki agar tidak memperparah kadar kolesterol kakak sendiri dalam tubuh. Dan tujuan kita itu bukan melarang total ya kak. Kita tetap mengatur supaya tetap seimbang dan tetap sesuai dengan gaya hidup kakak. Nah, menurut kakak nih, dari kebiasaan makan tadi, kira-kira ada nggak sih makanan atau minuman yang paling mungkin bisa diubah tanpa memperberat aktivitas kakak yang sudah pada tadi? Kayaknya saya masih bisa deh ngurangin minuman manis gitu. Terus juga kalau fast food gak tiap hari juga masih bisa kali ya. Nah, itu langkah yang sangat bagus kak. Mengurangi minuman manis itu sudah membantu sekali terhadap kadar lemak dalam tubuh. Kemudian kakaknya juga bisa secara bertahap atau secara pelan-pelan mengubah makanan-makanan yang cepat saji dari proses pengolahan yang digoreng menjadi dipanggang misalnya atau direbus, karena itu sangat membantu sekali. Kemudian juga bisa kalau misalnya kakaknya suka nyemil, itu bisa diubah cemilannya menjadi yang lebih sehat seperti misalnya buah potong atau salad. Dan yang terakhir mungkin bisa mengurangi minuman manis. Kalau misalnya tadi kakaknya suka minum kopi susu, bisa diganti jadi kopi tanpa gula ataupun gulanya sedikit dikurangi. Nah, menurut kakak apakah itu masih bisa kakak lakukan di tengah kepadatan aktivitasnya kakak sekarang nih? Kalau dikurangi sih masih bisa sih Mas. Masih bisa ya. Nah, bagus. Nah, itu keputusan yang jauh lebih baik. Nah, mungkin supaya lebih mengerti, saya akan sedikit tunjukkan kak contohnya perbedaannya. Kalau misalnya di sini kita bisa melihat ada kentang yang digoreng sama kentang yang dipanggang. Nah, ini dua-duanya sama-sama banyak kentang, dua-duanya juga cepat untuk dimasak ataupun cepat saji. Tapi perbedaannya adalah proses pengolahannya. Kalau misalnya digoreng itu dia menggunakan minyak yang lebih banyak dan proses penyerapan minyaknya itu lebih cepat atau lebih banyak dan menyebabkan makanan itu tinggi kalori. Nah, kalau misalnya yang dipanggang itu dia proses pengolahannya minyaknya sedikit dan dia rendah kalori, jadi lebih sehat. Jadi sebenarnya untuk bahan-bahannya itu sama-sama kentang, tapi proses pengolahannya yang berbeda saja, seperti itu kak. Nah, jadi bukan berarti kakak itu tidak boleh makan kentang sama sekali ataupun tidak boleh makan makanan cepat saji sama sekali, tapi cara pengolahannya yang kita ubah agar tidak meningkatkan kadar kolesterolnya kakak. Nah, baik kalau begitu, jadi hari ini kita sepakat ya untuk mengurangi minuman manis, kemudian juga mengurangi makanan-makanan cepat saji, kemudian kita bisa mengganti makanan-makanan salingan yang lebih sehat, dan tentunya mengurangi minuman-minuman yang manis. Nah, kita bisa mulai dari hal yang paling mudah dulu kak, atau hal yang paling kecil supaya perubahannya terasa ringan namun hasilnya nanti akan konsisten.
Nah, untuk memastikan informasi dari saya sudah cukup jelas tadi Kak, nah boleh Kakak sebutkan kembali rencana perubahan yang tadi sudah kita diskusikan? Jadi setelah ini saya akan kurangin minuman manis, terus juga buat fast food saya nggak akan makan setiap hari lagi ya. Sama makanan yang digoreng tuh baiknya diganti sama yang dipanggang aja kali ya Mas? Nah, iya bener banget dan bagus sekali nih Kak. Itu adalah langkah awal yang sangat baik. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali keterbukaan Kakak hari ini. Perubahan gaya hidup itu memang tidak mudah Kak. Di tengah Kakak kelihatannya sibuk banget. Namun perubahan kecil itu kalau misalnya Kakak lakukan dengan konsisten itu juga akan memberikan hasil yang sangat baik di kemudian hari. Nah, bagaimana nih perasaan Kakak setelah diskusi kita hari ini? Saya cukup lega sih, ternyata nggak seserem yang saya bayangkan gitu. Oke, baik, syukurlah. Wah, saya ikut senang mendengarnya dan saya yakin Kakaknya mampu bisa untuk berubah dan konsisten untuk menjalani perubahan gaya hidup yang baru. Kalau begitu kita akhiri diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat selalu dan sehat selalu ya Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya.